Kalau kamu disuruh pilih kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam tapi dapat gaji besar atau kerja santai jam 9 sampai jam 5 tapi gaji pas-pasan, kamu pilih yang mana? Hari ini kita bahas budaya kerja dan keuangan antara dua negara yang sama-sama di Asia tapi punya cara pandang yang beda banget soal kerja dan uang. Indonesia versus Jepang. Kalau dengar kata Jepang, apa yang kebayang? Negara maju, bersih, disiplin, tepat waktu. Yap, itu semua benar. Tapi ada satu hal lagi yang sering dianggap keren dari orang Jepang. Mereka itu gila banget kerja. Jadi di Jepang itu ini sampai sekarang sih, aku yakin masih sampai sekarang, karyawan itu tidak boleh pulang sebelum bos pulang. Di Jepang, banyak orang rela mengorbankan kepentingan pribadi untuk mengabdi pada perusahaan. Nah, seringkali mereka menganggap prestasi kerja dan loyalitas diukur dari panjangnya jam kerja. Fenomena orang rela pulang telat, bahkan lembur cuma karena nggak mau dicap nggak loyal itu biasa disebut servis zangyo. Lembur tanpa bayaran. Secara hukum ya ini ilegal, tapi secara budaya ini lumrah. Di Jepang ada tekanan sosial buat tetap stay di kantor, walaupun pekerjaan sebenarnya udah selesai. Dan lebih dari itu, banyak yang ngerasa kerja keras sama dengan nilai hidup. Tahun 2024 tercatat 883 kasus kematian karena overwork. Namanya karoshi, meninggal karena kerja. Apa sih yang membentuk budaya ini? Jadi setelah Perang Dunia II, Jepang hancur. Nah, untuk bangkit, mereka menjadikan kerja keras sebagai identitas nasional. Hasilnya, Jepang melejit jadi kekuatan ekonomi nomor 2 dunia pada era 80-an. Meski begitu, ini juga jadi awal krisis nasional di Jepang. Orang Jepang bekerja tanpa batas, mengorbankan waktu pribadi demi perusahaan. Budaya kolektif dan sistem hierarki bikin mereka sulit menolak lembur. Lalu gimana di Indonesia? Nah, pertama-tama yang paling khas dari budaya kerja di Indonesia itu adalah nilai kekeluargaan. Banyak banget tempat kerja di Indonesia yang suasananya kayak keluarga. Kalau atasan ulang tahun bisa dapat surprise. Kalau ada rekan kerja yang nikah, hampir satu kantor ikutan kondangan. Ini juga berkaitan sama budaya hierarki. Di banyak perusahaan, apalagi yang konvensional, keputusan penting biasanya datang dari atasan. Dan gak banyak yang berani menyanggah. Walaupun sebenarnya punya ide lebih baik. Kenapa? Karena budaya kita cenderung sungkan. Komunikasi langsung apalagi yang terlalu jujur atau konfrontatif dianggap gak sopan. Makanya kita sering dengar istilah, nanti aja deh pelan-pelan ngomongnya. Lalu soal waktu. Di Indonesia kita akrab banget sama istilah jam karet. Datang telat 10 sampai 15 menit dianggap biasa. Kalau di Jepang, tepat waktu adalah harga diri. Terlambat artinya tidak profesional. Tapi jangan salah, bukan berarti orang Indonesia malas. Justru banyak pekerja Indonesia yang fleksibel dan tahan banting. Kalau perlu lembur, dikerjain. Kalau disuruh adaptasi, cepat belajar. Sekarang kalau kita coba bandingin dengan rata-rata gaji pekerja Jepang dan Indonesia, gaji di Indonesia itu masih kecil buat nutupin kebutuhan. Banyak orang harus double job, bahkan triple job. Kerja di kantor sampai jam 5, malamnya jualan online. Weekend ngambil freelance. Kalau dilihat dari penghasilan, mungkin Jepang memang menang. Tapi kalau dihitung sama waktu, kesehatan, dan kebahagiaan, belum tentu. Meski perbedaan itu, orang Jepang terkenal hemat. Mereka pakai metode kakeibo, yaitu catatan keuangan rumah tangga yang dibagi jadi 4 kategori. Kebutuhan, hiburan, opsional, darurat. Gak ada transaksi tanpa dicatat, bahkan nabung koin pun serius. Mau jajan, mau beli barang lucu, mau ngopi, semua ada posnya. Kami tuh suka hidup sederhana, tapi berkualitas, itu bisa dibilang begitu. Jadi sangat tidak suka pamer. Gaya hidup minimalis juga cukup populer kan, sampai ada buku-bukunya dari Jepang itu hidup sebagai minimalis. Jadi
pengeluaran pribadi itu dikelola dengan detail dan sangat hati-hati. Jadi pamer ke orang lain juga, maaf, ya karena lihat teman terus beli sesuatu yang baru atau sesuatu yang mahal terus merasa ketinggalan itu kayaknya pasti ada sih ya di setiap negara termasuk Jepang. Tapi nggak segede Indonesia sepertinya. Jadi orang Jepang itu jarang pamer kekayaannya. Jadi orang-orang juga pada oh kayaknya sama ya sama kita gitu. Nggak jauh beda kali ya gitu. Jadi aku sangat merasa setelah mulai tinggal di Indonesia, em, kelihatan dari penampilan itu dia itu kayak atau tidak gitu. Sangat jelas dibanding Jepang. Jepang itu kan semua orang itu hampir sama bajunya dan item-item yang mereka punya, mereka bawa itu kan hampir sama semua rata ya. Jadi kalau kita lihat di orang-orang di Shibuya, Shinjuku atau kota-kota lain juga kita nggak bisa bedain ini kaya ini enggak gitu. Kalau di Indonesia tuh mungkin lebih jelas dari bajunya, atau dari sepatunya, atau dari barang-barang yang mereka bawa gitu. Itu sedikit berbeda sih menurut saya. Tapi positifnya kita melek digital. Sekarang kris udah di mana-mana, investasi lewat handphone, dan udah mulai rutin auto debit buat nabung. Sementara di Jepang mereka masih tergantung dengan uang cash. Ya sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan budaya digital payment masih tidak familiar di Jepang. Di sana, setiap toko harus bayar 3% biaya kejaringan kartu kalau nerima pembayaran non-tunai. Selain itu, di sana mayoritas penduduk itu lansia yang lebih familiar sama uang cash. Jadi, orang lebih pilih uang tunai daripada non-tunai. Tapi meski orang Indonesia lebih paham soal payment digital, lebih berani buat investasi, banyak dari kita yang masih belum disiplin, gak ngerti caranya ngatur uang. Gaji habis nggak tahu kemana, nggak tahu berapa yang ditabung. Padahal sekarang udah banyak tools yang bisa bantu. Banyak platform keuangan yang bisa bantu kamu buat nyatet pengeluaran harian. Bikin budget otomatis, invest langsung dari saldo, dan kasih reminder biar nggak belanja impulsif. Biar kerja keras kamu nggak cuma capek, tapi jadi ada hasilnya. Budaya kerja Jepang memang keras, disiplin, dan penuh dedikasi. Tapi juga penuh tekanan. Sistemnya bikin orang terpaksa terlihat kerja keras, padahal banyak yang gak efisien. Sisi positifnya, mereka tahu banget cara ngatur uang. Hematnya beneran terlatih sejak muda. Disiplin finansialnya kerasa dengan nabung. Sementara di Indonesia, meski budaya kerjanya santai dan gaji relatif kecil, kita lebih berani investasi dan lebih cepat adaptasi sama teknologi keuangan. Tapi, mau kerja sekeras Jepang atau sefleksibel Indonesia, kuncinya tetap satu. Kamu ngerti apa tujuan keuangan kamu. Kamu nggak harus kerja 12 jam sehari kayak orang Jepang, tapi kamu juga nggak bisa terus-terusan santai kalau pengeluaran makin tinggi dan gaji segitu-segitu aja. Pilih jalan tengahnya, kerja cerdas, kelola uang. Dan pastikan kamu hidup bukan cuma buat kerja, tapi kerja untuk hidup. Sekarang saya pengen denger dari kamu. Di tempat kamu, apa sih budaya kerja yang paling bikin kamu capek secara fisik, mental, atau finansial? Dan gimana cara kamu mengatur pengeluaran biar tetap waras di tengah tekanan kerja? Ceritain dong di kolom komentar.